Di daratan Peloponnesos bagian selatan, di sebuah lembah sungai Eurotas yang terisolasi oleh pegunungan Taygetos dan Parnon, berdiri sebuah peradaban yang kelak menjadi simbol disiplin, keberanian, dan kekuatan militer, Sparta. Menurut tradisi kuno, Sparta didirikan oleh kaum Doria yang bermigrasi sekitar abad ke-11. Mereka menaklukkan wilayah Laconia dan menjadikan penduduk asli, kaum Helot, sebagai budak negara, sehingga struktur sosial Sparta berkembang menjadi bentuk yang sangat unik dan keras dibandingkan polis. Yunani lainnya, Sparta dikenal berlandaskan hukum dan kode etik ketat yang disebut Rhetra, konon dirancang oleh seorang tokoh legendaris bernama Lycurgus. Meski Lycurgus sendiri tampil sebagai figur semi mitos, tradisi menyebut bahwa dialah yang memperkenalkan sistem pendidikan militer Agoge, struktur dua raja, diarchi, dari garis keturunan Eurypontid dan Agiat, serta sistem pemerintahan yang melibatkan Gerousia, Dewan Tua, Ephor, dan Apella. Dari sini, Sparta berkembang menjadi negara militer paling kuat di Yunani kuno. Sistem Agoge membuat setiap anak laki-laki Sparta hidup dalam disiplin ekstrim. Pada umur 7 tahun mereka dipisahkan dari keluarga dan dipaksa menjalani latihan fisik brutal, pengujian ketahanan, kehidupan dalam kekurangan, serta pendidikan peperangan. Kedisiplinan ini melahirkan mental baja yang kelak membuat Sparta ditakuti lawan-lawannya. Perempuan Sparta pun dididik untuk kuat secara fisik, berbeda dari perempuan Yunani pada umumnya, karena mereka dipercaya melahirkan generasi prajurit yang lebih tangguh. Sparta mencapai bentuk politik stabil sekitar abad ke-8 hingga 6 SM. Dalam periode ini mereka menundukkan wilayah Mesenia melalui dua perang besar, yang menyebabkan rakyat Mesenia diturunkan statusnya menjadi Helot. Penaklukan ini memberikan Sparta sumber tenaga kerja pertanian sehingga seluruh warga negara laki-lakinya dapat memusatkan hidup pada seni berperang. Namun, hubungan dengan kaum Helot menjadi sumber ketegangan abadi. Kaum Helot jauh lebih banyak daripada warga Sparta, sehingga pemberontakan selalu mengancam stabilitas. Untuk menekan potensi pemberontakan, Sparta menyelenggarakan Kripteia, yaitu operasi rahasia tempat pemuda Sparta membunuh Helot yang dianggap berbahaya. Memasuki abad ke-6 SM, Sparta menjadi kekuatan daratan paling disegani di Yunani. Mereka memimpin Peloponnesian League, aliansi besar polis-polis di Peloponnesos. Prestasi Sparta semakin bersinar ketika konflik besar melanda negeri Yunani pada awal abad ke-5. SM, perang melawan Kekaisaran Persia. Pada masa inilah muncul salah satu raja terbesar dalam sejarah Sparta, Leonidas I dari dinasti Agiat. Pada tahun 480 SM, ia memimpin 300 prajurit Sparta bersama beberapa ribu pasukan sekutu mempertahankan celah Thermopylae dari serangan ratusan ribu pasukan Persia yang dipimpin Kaisar Xerxes. Meski akhirnya gugur, pertahanan heroik ini menjadi simbol keberanian tak tertandingi. Kisah Leonidas berubah menjadi legenda yang hidup ribuan tahun kemudian. Setelah kemenangan Yunani dalam Perang Persia, rivalitas antara Sparta dan Athena mulai membara. Athena setelah perang menjadi kekuatan laut dominan dan pemimpin Liga Delos, sementara Sparta tetap memimpin kekuatan darat Peloponnesos. Perbedaan ideologi, Sparta konservatif dan oligarkis, Athena demokratis dan progresif, memperuncing persaingan hingga akhirnya pecah dalam Perang Peloponnesos, 431-404 SM. Perang ini menjadi perang terbesar dalam sejarah Yunani. Sparta memenangkan banyak pertempuran darat, namun kesulitan mengatasi kekuatan laut Athena, hingga akhirnya menerima bantuan Persia. Tokoh penting Sparta dalam perang ini adalah Lysander, komandan yang berhasil menghancurkan armada Athena di Aegospotami tahun 405 SM. Kemenangan ini memaksa Athena menyerah, menjadikan Sparta sebagai penguasa seluruh Yunani. Akan tetapi, kejayaan Sparta tak berlangsung lama. Kemenangan tersebut justru menimbulkan konflik internal dan eksternal. Sparta juga memasuki perang baru melawan Persia dan kemudian melawan mantan sekutunya sendiri. Di bawah kepemimpinan Jenderal Brilian Epaminondas, Thebes memperkenalkan formasi perang inovatif bernama Oblique Phalanx. Pada tahun 371 SM, Sparta mengalami kekalahan terburuk dalam sejarahnya di pertempuran Laut Kra. Untuk pertama kalinya, pasukan Hoplites Sparta yang terkenal tak terkalahkan dihancurkan. Lebih buruk lagi, Thebes kemudian membebaskan Mesenia, wilayah vital yang menjadi sumber Helot, sehingga ekonomi Sparta runtuh total.